Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Januba. Saya dari perwakilan kelompok 4 dan ada rekan saya yaitu Alia Putri Kalista, Ditya Aprilia, Cutya Sahara. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi behaviorisme. Psikologi behaviorisme itu merupakan salah satu aliran psikologi yang meyakini bahwa untuk mengkaji perilaku individu harus dilakukan terhadap setiap aktivitas individu, bukan pada peristiwa hipotesis yang terjadi dalam diri individu. Menurut Yunani kuno, ketika psikologi masih dianggap bagian dari kajian filsafat, namun kelahiran behaviorisme sebagai aliran psikologi formal diawali oleh J.B. Watson pada tahun 1913 yang menganggap bahwa psikologi sebagai bagian dari ilmu kealaman yang eksperimental dan objektif. Oleh sebab itu, psikologi harus menggunakan metode empiris seperti observasi, conditioning, testing, dan verbal reinforcement. Pendidikan behaviorisme merupakan kunci dalam mengembangkan keterampilan dasar dan dasar-dasar pemahaman dalam semua bidang subjek dan manajemen kelas. Ciri dari teori behaviorisme adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil bersifat mekanisme, menekankan peran lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, dan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Teori-teori behaviorisme menurut para ahli yaitu ada lima. Teori-teori behaviorisme menurut para ahli yaitu teori utama menurut Watson yaitu konsep stimulus dan respon. Stimulus adalah segala sesuatu objek yang bersumber dari lingkungan. Respon yaitu segala aktivitas merupakan jawaban terhadap stimulus, mulai dari tingkat sederhana hingga tingkat tertinggi. Watson tidak mempercayai unsur herediter atau keturunan sebagai penentu perilaku, dan perilaku manusia adalah hasil belajar sehingga unsur lingkungan sangat penting. Terus teori-teori menurut para ahlinya itu ada 5. Yang pertama, koneksionisme menurut Tom Dweck. Dari eksperimen yang dilakukan Tom Dweck terhadap kucing menghasilkan hukum-hukum belajar. Yaitu ada 3. Yang pertama, law of effect, artinya bahwa jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus-respon akan semakin kuat. Dan sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respon, maka semakin lemah pula hubungannya terjadi antara stimulus dan stimulus-respon. Law of readiness, artinya bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan suatu pengantar atau condition unit, di mana unit itu menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Law of exercise, artinya bahwa hubungan antara stimulus dengan respon akan semakin bertambah erat. Jika sering dilatih, akan semakin berkurang apabila jarang atau tidak dilatih. Terus teori kedua menurut para ahli itu
Facial conditioning menurut Ivan Van Loo. Menurut Ivan Van Loo ada dua. Yang pertama itu law of responded conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan atau yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Law of responded extension, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui responded conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Yang ketiga teori menurut para ahli yaitu operant conditioning menurut B.F. Skinner, yaitu ada dua. Yang pertama law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Law of operant extension, yaitu jika timbulnya perilaku operant telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah. Robert Muhyiddin Shah 2003 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan operant adalah perilaku yang membawa efek yang sama terhadap lingkungan. Respon dalam operant conditioning dengan tanpa didahului oleh stimulus, melainkan oleh efek yang ditimbulkan oleh reinforcer. Reinforcer itu sendiri pada dasarnya adalah stimulus yang meningkatkan kemungkinan timbulnya sejumlah respon tertentu, namun tidak sengaja diadakan sebagai pasangan stimulus lainnya seperti dalam classical conditioning. Yang ketiga menurut para ahli itu social learning menurut Albert Bandura. Teori belajar sosial atau disebut juga teori observational learning adalah sebuah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Berbeda dengan penganut behaviorisme lainnya. Bandura memandang perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Prinsip dasar belajar menurut teori social learning itu sosial dan moral terjadi melalui peniruan dan penyajian contoh perilaku. Teori ini juga masih memandang pentingnya conditioning melalui pemberian reward dan punishment. Seorang individu akan berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Terus ada aplikasi teori belajar menurut aplikasi belajar behaviorisme. Aplikasi teori behaviorisme dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik pembelajaran, media dan fasilitas pembelajaran. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behaviorisme memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar
adalah memindahkan pengetahuan atau transfer of knowledge ke orang yang belajar atau mengajar. Aplikasi teori behaviorisme. Aplikasi teori behaviorisme dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik pembelajar, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behaviorisme memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapih, sehingga belajar adalah pengolahan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau pembelajar. Fungsi pikiran adalah untuk menjiplak struktur pengetahuan yang sudah ada melalui proses berpikir yang dapat dianalisis dan dipilah. Pembelajar diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pengajar atau guru itulah yang harus dipahami oleh murid. Metode behaviorisme ini sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contohnya, percakapan bahasa asing, mengetik dan menggunakan komputer, dan lain-lainnya. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peranan orang tua atau orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan sering dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen, pujian, mungkin makanan atau hadiah yang lainnya. Dan sekian presentasi dari saya dan yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.